Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita mengawali pembelajaran di semester 2. Setelah anak-anak liburan, Hari Raya Natal dan Tahun Baru, hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran untuk semester 2. Sebelumnya, Ibu akan mengucapkan Selamat Natal bagi yang merayakan dan Selamat Tahun Baru bagi kita semua. Hari ini, kita belajar tema 6, subtema 1, panas dan perpindahannya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, hari ini kami akan belajar, sertailah dan dampingilah kami. Semoga kami dapat belajar dan dapat memahami materi yang diberikan. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi, mari kita serukan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke, baik. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu KD 3.6, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya, yang pertama, mengidentifikasi 5 benda yang konduktor dan isolator. Yang kedua, menentukan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Yang ketiga, menyebutkan pengertian dan contoh perpindahan kalor. Nah, di sini ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui pembelajaran dan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi 5 benda, konduktor, dan isolator. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat menentukan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan pengertian dan contoh perpindahan kalor. Nah, di antaranya ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, tahukah kamu suhu dan panas atau kalor itu berbeda? Nah, apa itu perbedaannya? Nah, kalor adalah energi yang bisa diterima maupun dilepaskan oleh sebuah benda. Kalor akan berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Contoh energi yang diterima suatu benda misalnya, saat logam seperti besi dipanaskan dengan api, maka suhu besi ini akan meningkat dan menjadi panas. Perubahan suhu ini terjadi karena besi menerima kalor panas dari api. Setelah beberapa saat, besi akan menjadi dingin karena terjadi penurunan suhu. Penurunan suhu ini adalah contoh pelepasan kalor oleh besi sehingga menjadi bersuhu dingin. Nah, sedangkan kalau suhu itu merupakan besaran yang menyatakan besaran energi dan dituliskan dalam satuan derajat. Ada beberapa satuan derajat yang digunakan untuk menyatakan suhu, yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Nah, kalor dan suhu memang berbeda satu sama lain, namun keduanya saling berkaitan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nih, ada percobaan pertama, ini lilin dan sendok. Yang kedua, lilin, sendok, tapi di sini ada kainnya. Nah, pada percobaan pertama,
Lama-kelamaan sendok akan terasa panas ketika dipegang. Karena sendok berbahan aluminium, maka bisa menghantarkan panas. Nah, karena ini tidak ada alat bantu yang tidak menghantarkan panas, jadi dia bisa langsung terkena oleh tangan. Ketika terkena oleh tangan, pasti rasanya akan panas. Nah, pada percobaan yang kedua, tidak terasa panas karena ada alat bantu yang tidak menghantarkan panas, yaitu kain. Nah, di sini yang kedua itu menggunakan kain. Nah, kain ini bisa membantu supaya panasnya itu tidak sampai ke tangan, dia akan menghambat. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya konduktor dan isolator. Nah, benda yang menghantarkan panas disebut konduktor. Benda yang tidak menghantarkan panas disebut isolator. Nah, ini coba nih. Ini pada setrika ini, setrika listrik ini, yang di bawah ini ketika anak-anak kabelnya itu sudah dicopkan di stop kontak, pasti yang di bawah ini akan terasa panas lama-kelamaan. Nah, tetapi untuk yang dipegang ini tidak akan terasa panas. Kenapa? Karena ini adalah benda isolator. Kenapa kok bisa? Ini adalah benda yang tidak menghantarkan panas. Tetapi yang di bawah ini, yang di dasarnya itu, dia adalah benda konduktor karena dapat menghantarkan panas. Nah, yang di bawah itu kan besi, seperti besi. Nah, besi itu salah satu benda yang dapat menghantarkan panas atau disebut dengan konduktor. Nah, selanjutnya ini. Nah, ini yang isolator ini adalah biasanya bisa kayu, bisa plastik, yang ini juga plastik. Nah, yang ini baru biasanya besi atau aluminium atau tembaga atau lainnya. Nah, itu merupakan benda-benda yang dapat menghantarkan panas. Tetapi kalau kayu atau plastik, itu benda isolator yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, benda isolator terbuat dari bahan plastik. Nah, tidak hanya terbuat dari bahan plastik juga. Nanti kita akan belajar benda-benda apa saja yang dinamakan isolator. Dan juga benda konduktor itu terbuat dari bahan besi atau aluminium. Tapi bisa juga yang lainnya, nanti akan kita pelajari. Nah, ini dia. Konduktor, contohnya itu bendanya yaitu bisa jadi air laut, besi. Nah, yang di dasar tadi buat nyetrika tadi ada besinya, jadi itu dapat menghantarkan panas. Emas, tembaga, perak, baja, dan kuningan. Nah, semua ini dapat menghantarkan panas atau disebut dengan konduktor. Nah, kalau isolator apa saja? Nah, ini isolator. Bisa kayu kering, berlian, oli, karet, gelas, kaca, kertas, dan plastik. Nah, ini adalah benda-benda yang tidak menghantarkan panas atau disebut dengan isolator. Nah, pengaruh kalor atau panas terhadap perubahan wujud zat. Nah, di sini ada gas, ada cair, ada padat. Nah, ketika gas menjadi cair, ini dinamakan mengembun. Nah, kebalikannya, ketika cair berubah menjadi gas, itu menguap. Nah, selanjutnya ketika cair berubah menjadi padat, itu membeku. Nih tanda panahnya ya. Nah, cair berubah menjadi padat, itu membeku. Contohnya apa? Es batu. Nah, ketika padat ini menjadi cair, itu mencair atau melebur. Nah, ketika padat menjadi gas itu, nih tanda panahnya ke sini, itu namanya menyublim. Tapi ketika gas menjadi padat itu mengkristal. Nah, ini merupakan perubahan wujud zat. Nah, ada nanti contoh-contohnya. Nah, perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Nah,
melepaskan kalor ini berarti tidak menggunakan panas atau tidak menggunakan kalor. Nah, membeku, mengembun, dan mengkristal. Selanjutnya, perubahan zat yang memerlukan kalor atau memerlukan panas. Nah, ini mencair, menguap, atau menyublim. Ketika kita mau menguapkan air ini, kita harus menyalakan kompornya dulu. Panas api itu merupakan kalor. Nah, ketika sudah dihidupkan, pasti nanti airnya akan mendidih. Kalau sudah mendidih, berarti nanti air tersebut akan menjadi uap. Nah, itu merupakan proses menguap. Jadi, ini adalah perubahan wujud zat yang memerlukan kalor. Nah, penguapan dapat dipercepat dengan cara, pemanasan atau menaikkan suhu, contohnya menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Nih, ketika anak-anak mencuci atau mama atau papa atau siapa yang mencuci, pasti akan dijemur. Nah, ketika dijemur itu ada pemanasan. Nah, menjemur pakaian di bawah sinar matahari dari kain yang banyak airnya, yang basah, kalau diperes itu bisa airnya bisa bercucuran. Nah, itu ketika dipanaskan nanti akan mengering. Nah, selanjutnya memperluas permukaan zat. Nah, ini kopi panas dituangkan di atas cawan agar lebih cepat dingin. Nah, anak-anak kalau membuat minuman teh atau kopi itu pasti di gelas. Gelas itu bentuknya kecil. Nah, ketika supaya anak-anak mau cepat dingin, nah itu diperluas permukaannya. Dengan cara bagaimana? Nah, nih, ini cawan ini lebih luas dibandingkan gelas. Nah, ketika permukaannya lebih luas, maka akan cepat dingin. Nah, sama juga dengan pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan. Nih, direntangkan. Dibuka lalu baru dijemur. Tapi ketika hanya sudah diperas, setelah diperas langsung ditaruh, itu akan lebih lama untuk keringnya. Ketiga, mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurai tekanan udara pada permukaan zat cair. Nah, contohnya itu meniup minuman kopi panas. Nah, ketika kita menyeduh minuman yang panas, biasanya sebelum kita minum, kita itu akan meniupnya supaya dingin. Nah, itu merupakan cara cepat supaya kalornya menguap. Nah, perpindahan kalor itu ada 3. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi akan kita pelajari bersama-sama. Konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, contohnya memanaskan logam. Nah, ini contohnya. Ini logam dan ini dipanaskan. Ini api ini. Nah, selanjutnya konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya, gelembung saat air mendidih, bertiupnya angin darat dan angin laut. Nah, ini terjadi konveksi ini. Ketika ini sudah mendidih, ini akan ada gelembung-gelembungnya. Pasti ya, coba anak-anak mendidihkan air, nanti akan ada gelembung-gelembungnya. Nah, itu namanya konveksi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Nah, contohnya tangan terasa hangat di dekat api. Nah, misalnya anak-anak ada lilin. Nggak usah besar-besar ya, sampai anak-anak harus membakar kayu gitu ya. Kecuali ada orang dewasa. Nah, ketika ada lilin dan anak-anak mendekatkan tangannya di dekat lilin, pasti lama-kelamaan akan terasa panas. Nah, itu merupakan yang dinamakan dengan radiasi, perpindahan panas tanpa zat perantara. Tidak ada perantaranya ini. Langsung ada, di sini ada api, di sini ada tangan. Nah, sudah. Nah, ini tugasnya ada 5. Silakan dikerjakan di buku PS masing-masing. Ingat, pengerjaan sampai pukul 10 malam. Jangan terlambat ya. Ini sudah semester 2, anak-anak harus berubah, harus mengerjakan tugasnya tepat waktu.
wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, kami sudah belajar, sekarang kami akan mengerjakan tugas. Sertailah dan dampingilah kami, semoga kami dapat mengerjakan tugas dengan baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat belajar dan mengerjakan tugas. Tuhan memberkati. Bye-bye.